Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi pada kesempatan kali ini saya Natasha dengan partner saya Serafim Nondiana akan mempresentasikan hasil final project kami yang berjudul Estimasi Arrival Time Logistik berbasis Data Automatic Identification System menggunakan pendekatan model Long Short Term Memory. Nah, latar belakangnya yaitu peningkatan pelaksanaan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut meningkat sebesar 21% pada 6 bulan pertama di tahun 2022. Nah, sekitar 70% dari transportasi laut dilakukan dengan bantuan kapal kontainer atau pada tahun 2021 sendiri transportasi laut mengangkut sekitar 87,83%, sekitar 388.971 ribu ton muatan barang di Indonesia. Nah, berdasarkan hal tersebut, ada tantangan utama dalam proses penjadwalan rantai pasok di pelabuhan. Adalah ketidakpastian waktu dalam kedatangan kapal itu. Nah, berdasarkan laporan dari Global Linear Performance dari Sea Intelligence, bahwa reliabilitas jadwal pelayaran kapal kontainer turun dari 78% pada tahun 2019 menjadi 63,9% pada tahun 2020 hingga mencapai 35,8% pada tahun 2021 dengan rata-rata keterlambatan kapal kontainer pada tahun 2021 sebesar 6,86 hari. Nah, rumusan masalahnya yaitu ketidakpastian dalam estimasi waktu kedatangan kapal ini diakibatkan oleh banyak hal yang dapat terjadi ketika kapal itu dalam perjalanan. Oleh karena itu, diperlukan solusi untuk memprediksi waktu kedatangan kapal untuk meningkatkan perencanaan dan penjadwalan operasi terminal pelabuhan. Akibatnya, dari hal tersebut itu terjadi peningkatan biaya layanan dalam rantai pasok sehingga total biaya pengiriman barang juga meningkat. Lalu untuk memprediksi waktu datang bukan pengetahuan tentang rute kapal tersebut, namun rute tidak dikomunikasikan oleh kapal ke pelabuhan. Nah, rute kapal menjadi aspek yang sangat penting dalam memprediksi estimasi waktu kedatangan kapal. Tujuan dari penelitian ini yaitu memprediksi estimasi waktu kedatangan kapal dengan harapan untuk dapat meningkatkan akurasi waktu kedatangan kapal dan melakukan prediksi waktu datang kapal untuk semua kapal yang sedang menuju ke pelabuhan. Lalu merancang metodologi yang dapat memprediksi waktu datang kapal kontainer yang sedang menuju ke pelabuhan tujuannya. Untuk manfaatnya yaitu membantu meningkatkan efisiensi perencanaan dan penjadwalan waktu kedatangan kapal yang dapat membantu meminimalkan waktu tunggu sehingga menghindari dermaga yang kosong dan mengurangi waktu. Lalu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam peningkatan penyelesaian permasalahan di bidang industri maritim untuk penelitian selanjutnya. Batasan masalahnya yaitu variabel yang digunakan yaitu variabel EIS, ada variabel database rincian kapal, informasi cuaca, dan data pelabuhan. Dengan jumlah datanya sebesar 155.734 baris data. Untuk ketika data EIS kapal diterima pertama kali dan titik akhir kapal adalah koordinat kapal ketika sampai ke pelabuhan tujuan. Pelabuhan tujuan yang dipilih adalah Pelabuhan Juflasvar yang ada di Maroko dengan jumlah kapal 2.834 kapal yang meliputi kapal tanker dan kapal kargo. Berikut ada penelitian dahulu yang kami jadikan referensi. Lalu ada neural network, yaitu fungsi aktivasi yang umum digunakan dalam neural networknya seperti berikut. Ada RNN, yaitu Recurrent Neural Network, yaitu neural network yang mempertimbangkan informasi sebelumnya atau bisa disebut time memory. Lalu ada metode yang kami gunakan yaitu long short memory, yaitu forgetting gate, input state, dan output gate. Nah, itu adalah komponen inti dari LSTM. Selanjutnya ada Automatic Identification System, yaitu salah satu teknologi paling mengesankan dalam transportasi laut untuk menyediakan informasi navigasi penting. Lalu nantinya akan dipilih model terbaik, ada model MSE dan MAE.
Berikut merupakan sumber datanya, yaitu data yang kami gunakan bersumber dari Pelabuhan Juflasvar yang ada di Maroko dengan banyak data 155.734 baris data dengan jenis kapal itu kapal tanker dan kapal kargo yang berjumlah 2.834 kapal. Lalu untuk variabel penelitian yang digunakan dibagi menjadi 3 jenis variabel. Yang pertama ada data statis, data dinamis, dan data cuaca. Untuk data statisnya ada 5 variabel meliputi tonase kotor hingga jenis kapal. Lalu data dinamisnya ada 8 dari longitude hingga draft kapal. Lalu data cuacanya dari X14 sampai X20 dari kecepatan arus laut zonal hingga V komponen angin. Lalu ada fitur terancang, yaitu ada dari variabel X21 hingga X27 lalu ditambah dengan Y sebagai berikut. Dan struktur datanya sebagai berikut dengan keterangan sebagai berikut. Berikut ini merupakan langkah analisis yang dilakukan dalam memodelkan model LTSM. Yang pertama, mengumpulkan data EIS kapal yang bersumber dari pelabuhan Juflasvar yang berada di Maroko. Yang kedua, eksplorasi data guna memahami struktur data yang digunakan. Dan yang ketiga, pre-processing data EIS dengan meliputi data cleaning, transformasi data, dan pembuatan fitur terancang yang dilakukan sebagai berikut. Melakukan pemilihan variabel yang sesuai dengan tujuan penelitian, memilih kapal-kapal yang menuju pelabuhan yang telah ditentukan, menghapus perjalanan kapal yang tidak mengirimkan sinyal EAS selama lebih dari 1 hari, transformasi arah kapal sebenarnya menjadi arah kemudi yang sebenarnya, relatif terhadap kutub utara dan selatan menggunakan fungsi trigonometri sin dan cos, kemudian menghapus pesan EAS dengan kecepatan yang tidak realistis yaitu SOG lebih besar dari 20 knots. Langkah keempat ialah pembuatan infrastruktur model machine learning model LSTM dengan memilih fitur atau variabel input dan output, serta membangun model LSTM dengan hyperparametrik terbaik. Langkah kelima, membagi data menjadi data training sebesar 50%, data valid sebesar 25%, dan data testing sebesar 25%, menggunakan metode holdout validation untuk mempertahankan sequence data. Kemudian, langkah keenam ialah proses pembentukan model LSTM yang meliputi training model LSTM dengan variabel-variabel data AIS dan fitur terancang ke dalam infrastruktur model LSTM dengan hyperparameter terbaik. Kemudian melakukan validasi kesesuaian model untuk melihat indikasi terjadinya underfitting atau overfitting. Jika terjadi underfitting atau overfitting pada model, artinya model tidak sesuai, maka akan dilakukan fine tuning hyperparameter pada infrastruktur model. Dan jika tidak terjadi underfitting maupun overfitting, maka akan dilanjutkan ke tahap penelitian berikutnya. Langkah ketujuh, melakukan model testing pada model hybrid LSTM untuk menentukan kesalahan prediksi estimasi waktu kedatangan kapal. Langkah ke-8, melakukan evaluasi model dan interpretasi hasil. Dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan dan saran. Ya, berikut ini merupakan diagram alir sesuai dengan langkah analisis yang sudah tertuliskan pada slide sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Serafim Dasera. Di sini saya akan melakukan tutorial untuk metode algoritma LSTM dengan data Automatic Identification System untuk data-data kapal yang bertujuan untuk memprediksi waktu kedatangan kapal ke pelabuhan. Untuk pertama kali kita melihat dari datanya terlebih dahulu. Data yang kami pakai di sini adalah data AIS dengan bentuk seperti ini. Karena LSTM adalah algoritma yang menghandle data sequence, kita membuat datanya itu berurutan seurutan waktu yang direkam dari data AIS. Lalu kita bagi datanya dengan porsi 50% data training, 25% data tes, data validitas, dan 25% adalah data testing. 20 kita membaginya berdasarkan jumlah kapal. Jadi ada 50% jumlah kapal dengan jumlah total kapal, dengan 25% juga jumlah total kapal, dan 25% jumlah total kapal.
Jadi kapal untuk training ada 1417 dengan data kapal validasi ada 709 kapal dengan jumlah kapal testing ada 708 kapal. Untuk baris datanya terlihat di sini ada 77.122 baris data untuk kapal training, untuk data training, dan sisanya bisa dapat dibaca sini. Sebelumnya kita akan melakukan normalisasi data. Normalisasi data dilakukan menggunakan standarisasi normal dengan hanya untuk variabel-variabel dari max jauh sampai ke remaining distance. Karena untuk LSTM sendiri kita menggunakan data sequence dan juga menggabungkannya dengan non-sequence. Data sequence sendiri adalah data-data yang berurutan atau data-data yang berubah secara urutannya. Sedangkan data yang non-sequence itu data-data yang konstan di setiap urutannya. Contohnya untuk data sequence adalah data-data seperti latitude, longitude, data non-sequence seperti identitas kapal atau berat kapal dan lain-lainnya. Di sini kita bisa lihat untuk sebelumnya kita melihat untuk karena LSTM memerlukan eh, sequence yang tetap atau konstan, sedangkan data kami itu untuk setiap kapalnya memiliki jumlah data yang berbeda-beda panjangnya. Jadi kita melihat panjang rekaman kapal yang paling tinggi ada max length sequence itu ada 65. Jadi kita tetapkan sebagai panjang sequence-nya untuk setiap kapal adalah 65. Dan di sini bisa dilihat sequence length-nya. Di sini adalah eh, algoritma atau fungsi untuk membuat sequence dari datasetnya. Lalu dan LSTM sendiri perlu diketahui juga eh, hanya bisa menghandle data 3 dimensi. Jadi dia bisa menghandle data 3 dimensi untuk lebih efisien. Dari fungsi ini, berdasarkan raw ID-nya, berdasarkan ID dari setiap kapalnya itu, kita mengeluarkan target atau Y-nya dari dataset dan juga menghilangkan data dari data ID-nya. Jadi untuk membuat dataset baru seperti ini untuk X-train dari Y-train dan X-validnya, Y-valid, X-test dan juga Y-testnya. Selanjutnya akan di-save di suatu tempat di folder yang lain dan nanti akan dipanggil ketika melakukan pemodelan LSTM. Ini adalah tahap untuk membuat datanya agar bisa dibaca oleh model LSTM. Selanjutnya di sini kita lihat dari awal. Dari datanya sendiri kita membuat suatu karakteristik data dari latitude dan longitude atau koordinat dari kapal. Terlihat bahwa ini adalah sebaran dari koordinat kapal yang terekam dari data AIS menuju ke pelabuhan tujuan. Selanjutnya, kita meload data atau memanggil data yang sudah dibuat sequence sebelumnya, dari tahap sebelumnya. Dan kita ada dua skenario dari LSTM. Pertama, skenario LSTM dengan menggunakan data cuaca, dan juga dengan data tidak menggunakan data cuaca. Pertama, ini adalah pemodelan dengan menggunakan data cuaca. Kita panggil data-datanya, data-data untuk trainingnya. Bisa lihat di sini ada X-train, ya train sampai ke validitasnya. Dan X-train NNCC adalah data yang bersifat non-sequence. Salah, yang sequence. Sedangkan yang train CC adalah yang bersifat non-sequence. Untuk data non-sequence ini kita harus dibuat dulu bentukannya menjadi agar bisa dibaca oleh model STM dengan dengan fungsi yang sudah dibuat di sini. Dan ini adalah model LSTM, yaitu model training dari LSTM.
Jadi mau LSTM itu mempunyai hyperparameter. Pertama ada epoch, ada juga batch size-nya, ada log learning rate-nya, ada LSTM size atau unit size unit LSTM dari LSTM-nya atau neuron dari LSTM. Juga ada dropout output, dropout input dengan dropout recurrent. Nilai-nilai ini bisa diketahui dengan menggunakan sistem uji coba ya. Sistem uji cobanya itu dilakukan dengan variasi nilai-nilai di sini sampai salah satu sistem yang salah satu hyperparameter konfigurasi parameter itu memiliki nilai validitas loss atau loss dari validitasnya itu lebih yang paling rendah. Untuk penelitian ini kami menggunakan uh, beberapa parameter yang sudah dituliskan di sini. Ini dia adalah proses dari training model dan dia berhenti di epoch 155 karena kita memasukkan early stopping di 10. Artinya model tidak performanya tidak meningkat selama 10 kali. Dan ini adalah learning curve dari loss dan juga validitas loss-nya. Ini menunjukkan bahwa kalau loss-nya dan validitas loss sama-sama menurun, artinya tidak ada indikasi underfitting atau overfitting di model. Jadi model ini valid untuk melakukan prediksi selanjutnya, prediksi dari kapal. Sebelumnya untuk mempertahankan hasil hasil dari model, kita menyimpan model ke folder tertentu seperti yang saya lakukan di sini. Lalu nanti akan dipanggil lagi untuk melakukan prediksi. Di sini model dipanggil lagi yang sebelumnya disimpan, dipanggil lagi menjadi LSTM EAS untuk data yang dengan cuaca. Kita lihat dari sini LSTM dengan data cuaca memiliki performa secara visual seperti ini. Ini adalah hubungan dari waktu kedatangan LSTM secara prediksi LSTM dan juga waktu aktual datang kapal. Kalau bisa dilihat di sini data cukup menyebar dan hubungan antara waktu prediksi dan juga waktu aktual tidak selalu terlalu mengikuti garis lurus. Artinya em, prediksinya belum cukup kuat untuk mengikuti data waktu aktual. Eh, untuk metriknya sendiri, metrik dari model STM ini memiliki nilai MSE sebesar 79 jam dan juga MAE-nya adalah 4 jam. Artinya error dari prediksi dengan model LSTM yang sudah dilatih ini memiliki eh, errornya sebesar yang bisa dilihat di sini ada 4,681 jam kurang lebih. Dan selanjutnya untuk data cuaca kita melakukan hal yang sama seperti sebelumnya dengan melakukan pemodelan lagi, tetapi dengan menghilangkan data cuaca. Bisa dilihat di sini ada listnya ya. Listnya yang di sini. Jadi kalau misalkan mau menghilangkan data cuaca tinggal eh, kita masukkan di dalam input setnya yang di sini. Jadi sudah dilakukan seperti demikian dan mendapatkan X-train, train stabilitas dan juga hal-hal lainnya seperti ini. Dengan hal yang sama dilakukan pemodelan lagi dengan hyperparameter yang sama. Kita lihat bahwa model ini sudah valid dengan tidak ada indikasi overfitting atau underfitting. Terlihat dari training loss dan juga validation loss-nya itu sama-sama menurun. Di sini kita load atau memanggil lagi data yang sudah disimpan dari pemodelan LSTM tanpa cuaca. Kita lihat di sini ada improvement dari performa model bahwa prediction dan juga waktu aktual kedatangan kapal ini semakin mengikuti garis lurus dan juga dari metrik evaluasi untuk model di sini
terjadi penurunan MSE. Sekarang dengan tanpa cuaca ada 71,6 jam, sedangkan MAE-nya adalah 4,12 jam. Artinya, semakin menurunnya nilai MAE atau MSE, semakin baik model memprediksi waktu kedatangan kapal. Jadi di sini artinya kesimpulannya adalah model dengan tanpa cuaca lebih baik daripada model dengan variabel cuaca yang dimasukkan ke dalam pemodelan. Ya, terima kasih. Sekian dari tutorial pemodelan di sini. Sedikit lagi untuk hal teknikal. Untuk pemodelan LSTM sendiri em, akan terlihat di laporan bahwa strukturnya sendiri itu bisa menggunakan berbagai layer. Tapi di sini kami hanya menggunakan satu layer conditional recurrent karena dengan semakin banyaknya layer akan semakin tinggi permintaan untuk komputasinya, semakin lama untuk membuat modelnya. Untuk dari itu, karena datanya cukup besar, kita hanya menggunakan satu layer LSTM saja, dan juga time bisa dilihat di sini adalah struktur atau em, arsitektur dari model tersebut. Ya, terima kasih dari saya atas perhatiannya. Assalamualaikum.